Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang hormati dan muliakan Bapak Kabid Kepondokan, Bapak Kabid Umum, yang muliakan dan hormati Sekretaris Yayasan sekaligus Kepala Sekolah MTS, Kepala Sekolah MA, Kepala Sekolah SDIT dan RA, dan singkatnya seluruh rekan-rekan guru yang semoga senantiasa kekicanan kesehatan, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka pertama silaturahmi. Karena ini menjadi harapan dari dulu, angan-angan kita, cita-cita kita bagaimana kita bisa berkumpul, silaturahmi, saling mengenal satu sama lainnya. Karena mungkin ada wajah-wajah baru, guru-guru baru, walaupun berkasnya masuk ke kita, tapi kita belum lihat, belum bertatap muka. Insya Allah pada hari ini kita berharap kita bisa saling mengenal satu sama lain. Apalagi kita berada di satu naungan, berada di yayasan yang sama, maka selayaknya kita saling mengenal satu sama lain, sehingga ketika kita ketemu di jalan, kita saling sapa. Kemudian yang paling penting, supaya cinta sesama kita, kasih sayang sesama kita tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pertemuan ini adalah ajang mudzakarah. Yang namanya mudzakarah itu kita belajar bersama. Bukan berarti pembicara adalah yang paling alim, bukan berarti pembicara yang paling pinter, enggak. Kita di sini mudzakarah, saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajarkan. Lebih-lebih yang kita pelajari, yang akan kita mudzakarah ini adalah ilmu agama. Makanya salah satu tujuan mudzakarah ini kita berupaya. Upaya yang pertama adalah supaya kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah setelah meninggal. Setelah kematian kita berharap disandingkan dengan baginda yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu caranya adalah kita belajar. Salah satu dengan menuntut ilmu. Kita mohon maaf sudah menghabiskan waktu kita dengan berbagai macam permainan-permainan dunia. Entah berlibur, entah belajar, entah apa saja permainan-permainan dunia, sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah, mengingat agama Allah. Maka kita berupaya dengan pertemuan kita 1 bulan sekali ini, insya Allah kita saling mengingatkan. Saya terutama yang berbicara mengingatkan, sebelum saya mengingatkan yang lain, nasihat ini untuk diri saya pribadi sebelum untuk dewan guru yang lain. Jadi upaya yang kedua dalam mudzakarah ini adalah untuk menghilangkan musibah terbesar yang Allah timpakan pada kita. Selama ini kita beranggapan musibah itu kalau longsor atau banjir karena hujan, atau karena rumah kita roboh, atau motor kita rusak. Selama ini kita beranggapan bahwa musibah itu kalau kita kehilangan dunia kita. Kita beranggapan kalau kita kehilangan uang, kehilangan anak, oh ini musibah. Akhirnya kita bersedih, nangis berhari-hari, kemudian tidak bisa makan. Padahal musibah terbesar yang ada pada diri kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh atau Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, khairul mawahib al-aqlu.
sebaik-baik, seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah al-aqlu, yaitu pemahaman tentang agama kita. Kita belajar dan faham agama bukan harus memahami sebagaimana para ulama, enggak. Minimal sholat kita, bersuci, kemudian masalah haid dan nifas, dan insya Allah masalah-masalah yang intinya 5 rukun Islam. Nah, terutama masalah haid, jangankan kita, mohon maaf, para ulama saja masalah haid ini masalah yang sangat rumit, apalagi kita. Oleh karena itu kita berupaya dengan adanya mudzakarah ini yang insya Allah akan diadakan untuk sementara 1 kali sebulan, ke depan mungkin akan kita tambah, dan ini sifatnya wajib dari yayasan kepada segenap dewan guru. Nah, bagi guru yang bisa tetap hadir, karena ini kita mudzakarah, kita belajar bersama untuk mengingatkan. Jika dalam penyampaian saya salah, nanti tolong diberikan masukan. Jika ada kekeliruan, tolong berikan masukan, karena kita mudzakarah. Kemudian yang ketiga, dalam mudzakarah ini kita akan memakai kitab yang sangat-sangat terkenal. Kalau bahasa kita, yang sangat viral di seluruh dunia. Kitab ini dijadikan sebagai acuan untuk belajar ilmu dasar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah. Kita memilih kitab ini, pertama kitab ini sangat ringkas, hanya membahas kitab ibadah seputar cara ente bersuci, cara ente sholat, kemudian puasa, terus masalah haji dan zakat. Cuman 5 permasalahan yang akan dibahas ini fikih ibadah. Nah, kitab ini sangat ringkas tapi mengandung makna isi yang sangat mendalam. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir, pemilihan kitab ini supaya kita mendapat keberkahan dari ilmunya para ulama. Kita membaca kalam-kalam mereka, ucapan-ucapan mereka, nah, supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu mereka dan doa-doa mereka. Ya, kalau kita tematik, nanti banyakan bicara ketimbang membaca kitab. Kalau sekarang kita baca, kemudian kita jelaskan, insya Allah berusaha sesuai kemampuan, sesuai ilmu. Jika nanti ada kekurangan, maka tolong ditambahkan. Kita mulai buka matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati, wa ita'iz zakati, wa shaum ramadhana, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun arkanul imani sittatun. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Faslun wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan nggih. Al-muallif, penyusun kitab niki, memulai dengan bismillah. Ini mencontoh Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim dimulai dengan bismillah. Maka yang perlu senamian ibu bapak guru amunde napiara nulis apapun mulai dengan bismillah untuk meraih keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin ribalin
lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Walaupun hadis niki dipermasalahkan, sebagian menghasankan, ada yang mendhaifkan. Setiap urusan jak tegawe niki, apapun urusan yang akan kita kerjakan, amun temulai kadu bismillah fahuwa, kalau tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka keberkahannya terputus, maka keberkahannya diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat, maka hendaklah memulai dengan bismillah, kecuali hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama, memulai bismillah ini kadang diharamkan. Misalkan kalau mau minum minuman keras, maka di sini haram hukumnya. Tapi kalau hal-hal yang mubah, misalkan tejok mbe, misalkan, atau memakai sesuatu atau melakukan sesuatu, maka bacalah bismillah dengan memohon kepada Allah. Insya Allah Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang luar biasa. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pujian itu terarah atau teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenikmatan yang ibu bapak rasakan, ustadz dan ustadzah rasakan sekarang ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk, kita bisa tidur, kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa melakukan seluruh aktivitas yang ada di dunia ini semata-mata karena Allah. Maka yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disanjung hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah gara-gara diberikan dunia atau kelebihan dunia oleh orang lain, sehingga kita menjual, menukar akhirat kita dengan dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi Allah pemilik semesta alam ini. Berarti apapun di dunia ini yang kita butuhkan, yang kita harapkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Berarti ini kebutuhan kita di dunia ini Allah tanggung, Allah siapkan, tinggal kita berusaha mencarinya. Badrul asbab, mencari sebab-sebabnya. Kemudian wabihi nasta'in, dan kepada Allah nasta'in, kita mohon pertolongan. Ala umurid dunya, atas segala urusan dunia. Jadi sejak kita dilahirkan sampai kita besar sekarang, sampai kita dewasa, sampai kita tua, semua adalah atas dasar pertolongan dan kemudahan dari Allah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membantu kita, yang menolong kita adalah Allah. Bahkan satu detik dari napas yang kita keluarkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan dunia saja Allah bantu kita, Allah apalagi urusan akhirat. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan saya dalam beribadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah saya supaya saya bisa berzikir, supaya saya bisa beribadah, supaya saya bisa sholat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan itu datangnya dari Allah. Ketika kita merasa sulit untuk menunaikan sholat, minta kepada Allah kemudahan. Ketika kita merasa sulit untuk melafadzkan zikir, untuk membaca Quran, semata-mata itu karena kita dijauhkan. Kalau kita ingin dimudahkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita di sini belajar mudzakarah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan dunia jangan sampai kita melupakan Allah. Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun ujian yang kita hadapi, jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh mencari ke sana kemari, musafir ke sana kemari. Maka ketika ada ujian besar, sebesar apapun ujian dunia yang kita hadapi, yang kita rasakan,
dekatkan diri kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dan semua kita pernah diuji dengan berbagai macam ujian, dengan kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan semua kendaraan atau rumah yang rusak dan seterusnya. Tapi kita memohon kepada Allah diberikan pertolongan untuk bersabar dan bersyukur. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Kekuatan, kemampuan, daya itu semua karena dari Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyil Azim. Terkait dengan bab rukun iman dan rukun Islam ini terkait dengan pembahasan akidah, kita tidak akan membahas, kita bahas masalah fikihnya langsung. Kita masuk kepada faslun alamatul bulugh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulugh thalathun. Perhatikan nggih, tanda-tanda balik niki ada 3. Balik itu adalah berakhirnya masa kekanak-kanakan. Entah jadi kanak malik. Kalau kita sudah balik berarti kebaikan dan keburukan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka kalau kita memiliki anak yang sudah balik, yang sudah mencapai usia balik, maka jangan dibiarkan. Jadi balik itu adalah berakhirnya masa kekanak-kanakan pada diri seseorang, sehingga ia menjadi layak untuk mendapatkan taklif, yaitu beban syariat. Tanda-tanda balik, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Pertama, tanda balik niki adalah usianya sempurna, tamam. Usianya sempurna 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi usia balik niki adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tamam, harus sempurna. Tidak boleh, kata ulama, tidak boleh kurang walaupun 1 hari. Apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melahirkan istrinya, maka tolong dicatat tanggal lahirnya sesuai dengan bulan Hijriah, sesuai dengan kalender Hijriah, bulan Islam, sehingga jangan sampai luput, jangan sampai anak kita sudah balik kita tidak tahu. Kalau sampai anak kita merasa belum balik kemudian melakukan maksiat dan kesalahan, nanti yang menanggung dosa adalah kita sebagai orang tua karena kelalaian kita. Jadi yang pertama, usianya harus lengkap 15 tahun. Kapan mulai dihitung 15 tahun? Semenjak anak niki keluar dari perut ibunya. Jadi begitu dia keluar lengkap dari kepala sampai ujung kaki, maka dia terhitung 1 hari. Nah, mulai dihitung dengan penanggalan bulan Hijriyah. Perlu diingat, perlu diperhatikan sebelum saya lanjutkan, tolong lihat dulu sebentar. Penetapan usia itu ada 2. Pertama ada namanya tahdidiyah. Penetapan usia yang pertama itu tahdidiyah, harus pas. Nah, seperti usia balik 15 tahun niki harus harus pas, berarti tahdidiyah. Kemudian penetapan yang kedua yaitu dengan takribiyah, perkiraan. Perkiraan ini boleh dia kurang dari yang ditetapkan. Kalau di sini usia 15 tahun ini tahdidiyah harus pas 15 tahun. Kok kenapa ulama memastikan seperti ini? Ini berdasarkan istiqra'. Jadi para ulama membuat kitab ini, menetapkan hukum ini bukan berdasarkan hawa nafsu. Para ulama menetapkan ini berdasarkan ilmu yang mereka gali dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita yakini saja. Karena para ulama tidak mungkin berdusta. Kalaupun misalkan ketika kita membaca buku kecil seperti ini, oh ini buku tidak ada misalkan
tidak ada dalilnya, tidak ada sumbernya. Ini asal-asal saja. Dari mana dia mengatakan harus balik itu harus usianya 15 tahun. Ulama menetapkan menulis sebuah kitab itu berdasarkan istiqra', mengumpulkan ayat-ayat, kemudian hadis-hadis dijadikan satu, kemudian mereka menyimpulkan sebuah hukum. Di antaranya adalah usia 15 tahun. Kalau ada yang bertanya, kenapa harus 15 tahun? Kenapa harus 15 tahun? Kenapa tidak boleh kurang dari 15 tahun? Pertama, karena pada usia 15 tahun ini, laki-laki maupun perempuan sudah siap nikah. Di mana pada usia ini gejolak syahwat, nafsu, ini mulai membara pada usia 15 tahun ini. Sehingga perlu ada pembebanan dari syariat supaya orang ini terhindar dari dosa zina karena syahwatnya bergejolak. Satu-satu yang bisa menutup celah syahwatnya adalah ketakwaan, yaitu ibadah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya ma'syarus sadat, man istata'a minkum an yatazawwaj falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu menikah, silahkan menikah. Wa man lam yastati, kalau tidak mampu, fa alaihi bisawm. Nah, amun tidak mampu berpuasa, tapi kita khawatir terjatuh dalam zina, dalam dosa, maka kita diperintahkan berpuasa. Kenapa? Dengan puasa ini akan mengurangi syahwat dan nafsu kita. Makanya pada usia 15 ini gejolak syahwatnya sedang meningkat-ningkatnya. Maka perlu ada pembebanan untuk mengancam atau untuk menurunkan syahwatnya sehingga dia takut, oh kalau dia melakukan ini maka kena dosa, atau kalau dia melakukan ini maka dia akan dikenakan sanksi oleh syariat. Kemudian pada usia 15 ini fisik dan tubuhnya sudah kuat, mampu untuk menikah. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa 15 tahun ini ditetapkan sebagai salah satu di antara tanda-tanda balik. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dalil kewajiban yang menetapkan, yang menentukan 15 tahun ini sebagai tanda balik sangat banyak sekali. Kita sebutkan satu, sahabat Ibnu Umar pada saat perang Uhud, beliau menawarkan diri, ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang. Pada saat itu usia beliau 14 tahun. Ya Rasulullah, saya ingin ikut serta dalam perang Uhud. Ketika ditanya berapa usianya, usianya pada saat itu 14 tahun. Maka Rasulullah menolaknya. Kenapa ditolak? Karena belum balik, belum dibebani syariat. Beban jihad belum dibebani kepada anak yang usianya 14 tahun. Kemudian ditolak oleh Rasulullah. Nah, pada perang Khandaq, setelah Uhud ada perang Khandaq, Ibnu Umar, sahabat Umar, anak dari Umar bin Khattab, datang lagi kepada Rasulullah untuk menawarkan diri untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah menerimanya. Pada saat itu usianya 15 tahun. Maka para ulama mengatakan di sini ketika dia datang pada usia 14 tahun, belum ada beban syariat untuknya, maka ditolak. Belum ada kewajiban. Ketika usianya sudah 15 tahun, Rasulullah memilihnya karena sudah ada kewajiban. Tidak boleh tertinggal, tidak boleh tidak hadir kalau sudah kewajiban. Makanya para sahabat yang tidak hadir dalam perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, maka mereka kena sanksi. Mereka kena sanksi. Akhirnya mereka ada yang beralasan, kami tidak hadir karena begini. Kecuali 3 sahabat yang jujur mengatakan, oh saya tidak hadir karena bukan ada alasan, bukan karena uzur ya Rasulullah, tapi karena saya begini-begini. Akhirnya diberi sanksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan hukuman, tidak boleh berbicara dengan Rasulullah, tidak boleh berbicara, tidak boleh disapa oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga mereka sampai-sampai istrinya pun tidak boleh mendekati mereka. Kecuali satu orang sahabat yang boleh istrinya merawatnya karena dia sudah tua. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu dijadikan sebagai hujjah, bolehnya memberikan sanksi kepada anak kita, dan banyak lagi insyaallah disebutkan oleh para ulama.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, ustaz dan ustazah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ini patokan usia hanya berlaku jika belum ada tanda balik yang lain. Jadi 15 tahun niki menjadi tanda balik jika tanda-tanda yang lain belum muncul. Kalau yang lain muncul maka tidak terpakai. Kemudian kalau muncul tanda balik yang lain maka ini tidak terpakai. Ini ijma ulama. Kalau ini pembahasannya masih ringan, nanti pembahasan haid siap-siap pinang. Dan ini fardu ain, ibu-ibu belajar. Fardu ain. Karena banyak kasus yang kita temukan, masalah haid ini jangankan orang awam, kadang kita perlu membuka berbagai macam kitab untuk memahaminya, apalagi yang awam. Oleh karena itu ulama mengatakan belajar haid bagi wanita fardu ain. Apa arti fardu ain? Setiap wanita harus belajar, kalau tidak belajar berdosa. Kalau laki-laki kita ini hukumnya fardu kifayah, cukup satu mewakili yang lain. Nah kalau wanita, setiap wanita wajib belajar. Maka kalau tidak tahu masalah haid, maka berdosa. Insya Allah nanti akan kita jelaskan terkait dengan haid. Yang kedua, tanda balik yang kedua, mimpi basah. Mimpi basah ini bahasa kinayah, bahasa halus. Bukan berarti bangun-bangun dari tidur basah bulunya isi hujan. Mimpi basah adalah bahasa kinayah. Mohon maaf, ini keluar mani. Jadi mimpi basah di sini yang dimaksud adalah keluar mani bagi laki-laki maupun perempuan di usia 9 tahun. Berarti kalau usia kita 9 tahun dan mimpi basah, maka balik sudah balik. Tidak perlu nunggu 15 tahun lagi. Jangan nunggu 15 tahun. Oh, saya masih 9 tahun. Nah, makanya di sini perlu kita fahami. Mimpi basah pada usia litis isinin. Nah, pada usia wal ihtilamu fid dzakari. Mimpi basah fid dzakari untuk laki-laki, wal untha dan untuk perempuan litis isinin kalau usianya 9 tahun. Nah, pertanyaan, usia 9 tahun di sini penetapannya pasti atau kiraan? Nah, kalau di sini ulama berselisih pendapat, tapi pendapat yang dikuatkan 9 tahun ini adalah perkiraan, boleh kurang dari minimal 15 hari, 16 hari. Jadi kalau misalkan oh perkiraan usianya anak ini sudah 9 tahun, kurang lebih, maka dia dihitung balik karena penetapannya bukan tahdidiyah. Artinya pasti harus 9 tahun, enggak. Boleh kurang, boleh lebih. Tapi jangan sampai kurang berapa, kurang setahun ya, ini baru tahun jadinya. Jadi 9 tahun ya kurang sekedi. Nah, penetapannya kalau yang ihtilam niki takribiyah, perkiraan. Nah, jadi usianya kalau anak itu usianya 9 tahun dan mimpi basah, perlu ditanya. Pada usia 9 tahun kalau mimpi basah artinya keluar mani. Dan keluar mani baik dalam keadaan terjaga. Karena mohon maaf misalkan menghayal sehingga keluar mani. Kemudian dalam kondisi tidur mimpi atau tidak mimpi. Baik keluarnya dari jalurnya atau bukan dari jalurnya. Artinya keluar dari jalurnya kemaluan atau keluar dari luar jalurnya. Selama dia mengeluarkan mani maka dia dihitung balik. Baik karena dia jima berhubungan suami istri maupun tidak. Dan fikih harus disampaikan sebagaimana kata Ummu Salamah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, ketika Ummu Salamah akan bertanya masalah haid kepada Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, jadi beliau buka dengan perkataan Allah tidak malu. Karena apa? Karena beliau akan bertanya masalah haid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah haid nanti ya kita buka dan kita sampaikan sesuai dengan ini, tidak ada main-main. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha. Jadi mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9
tahun. Dalilnya juga begitu banyak, tidak kita sebutkan karena yang penting memahami matannya dulu. Yang penting memahami matannya. Kalau ingin baca syarahnya, ya bisa ganti cetak kitab Mutiara Makkiyah yang saya ambil dari sarah-sarah para ulama, kitab-kitab para ulama. Itu bisa dilihat secara lengkap. Kemudian yang terpenting ini bagi ibu-ibu, yang ketiga adalah haid. Wal haidu. Nah, ini harus diperhatikan. Wal haidu fil unsa litis isinin. Dan haid bagi wanita litis isinin pada usia 9 tahun. Nah, sekarang penetapan 9 tahun ini apakah harus pas tahdidiyah, tepat, atau takribiyah, atau perkiraan? Pendapat yang kuat bahwasanya penetapan haid 9 tahun ini adalah takribiyah, perkiraan. Boleh kurang dari 1 siklus haid. Nah, ini siklus haid kira-kira paham enggak? Siklus haid wanita, minimal siklus haid wanita berapa hari? Ini ibu-ibu harus paham ini. Siklus haid wanita yang paling minimal 16 hari, kurang sedikit. Nih perhatikan, siklus namanya siklus haid, masa suci dan minimal masa suci dan minimal masa haid. Minimal haid wanita berapa hari? Minimal 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Jadi minimal wanita haid 24 jam. Apakah 24 jam? Misalkan seorang wanita haid dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, 7 sore. Apakah ini dinamakan darah haid yang keluar ini? Jadi dalam sehari keluar cuma 12 jam. 12 jam tidak ada yang keluar. Apakah darah yang keluar ini adalah darah haid? Misalkan sehari dari jam 7 sampai jam 7 keluar darah, setelahnya jam 8 sampai jam 8 berikutnya tidak ada yang keluar. Apakah darah yang keluar selama 12 jam ini adalah darah haid? Jadi begini, 2 atau sehari semalam itu tidak mesti keluarnya sehari itu 24 jam itu dihitung dalam rentan waktu maksimal haid wanita. Berapa? 15 hari. Misalkan, saya kasih contoh. Tanggal 1 misalkan, keluar 4 jam. Tanggal 2, enggak keluar misalkan. Tanggal 4, baru keluar. Sehingga dalam rentang 15 hari, kalau dihitung ternyata lebih dari 24 jam, maka 15 hari ini adalah masa haid. Jadi sehari semalam, masa minimal haid itu sehari semalam tidak mesti keluarnya 24 jam dari pagi sampai pagi. Jadi 24 jam itu dalam rentan waktu maksimal masa haid, yaitu 15 hari. Wal haidu fil unsa litis isinin. Haid bagi wanita pada usia 9 tahun takribiyah. Ini menurut perkiraan, boleh kurang dari 1 siklus haid. Siklus haid itu adalah berarti minimal suci plus maksimal plus minimal haid. Jadi minimal suci plus minimal haid. Minimal suci berapa? 24 jam sehari. Plus tambah minimal haid. Berapa minimal haid? Kan 24 jam sehari semalam. Terus minimal suci 15 hari. Minimal wanita suci itu 15 hari. Misalkan begini, wanita haid tanggal 1 sampai tanggal 6. Terus tanggal 6 sampai tanggal 16 suci. Tanggal 17 keluar darah lagi. Berarti masa jedanya sekitar 10 hari. Saya ulangi, tanggal 1 sampai tanggal 6 wanita haid, ini kebiasaannya. Terus dari tanggal 7 sampai tanggal 16 10 hari jeda.
ini suci. Tanggal 18 sampai tanggal berapa misalkan 25 keluar darah. Nah, apakah darah yang keluar dari tanggal 18 sampai 25 ini adalah darah haid? Kalau memahami tadi yang saya sampaikan, insya Allah paham. Tidak semua darah yang keluar dari tanggal 18 sampai tanggal 25 itu adalah darah haid. Kenapa? Kan minimal suci itu harus 15 hari. Nah, ini patokannya. Minimal suci adalah 15 hari. Berarti tadi dia haid dari berapa? Tanggal 7 sampai tanggal 1 sampai 6 kan dia haid. Tanggal 7 sampai tanggal 18 jeda. Baru 10 hari. Berarti tambah lagi 5 hari masa suci. Berarti 5 hari itu dihitung istihadah. Darah penyakit, wanita wajib sholat, wajib puasa, dan boleh membaca Quran. Kenapa? Karena darah ini darah istihadah. Darah penyakit tidak mengharamkan atau terlarang untuk ibadah. Nah, setelah itu misalkan nyambung lagi darahnya, nah ini baru terhitung darah haid. Karena tidak sedikit wanita yang haidnya kadang sampai 1 bulan. Ada salah satu guru dulu pernah haidnya sampai 1 bulan, tapi dia hitung haid semua, tidak sholat, jadinya itu kan dosa jadinya. Ini karena darah terus. Jadi darah haid keluarnya pada usia 9 tahun dengan perkiraan boleh kurang dengan 1 siklus haid. 1 siklus haid itu adalah 16 hari. Kalau kurang dari itu misalkan 1 bulan, berarti belum terhitung darah haid. Misalkan ada wanita 9 tahun kurang sebulan keluar darah, maka darah itu yang keluar itu adalah darah istihadah. Ini kita berbicara tentang mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Batas minimal haid ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa ditentukan 9 tahun? Beliau mengatakan, a'jalu man sami'tu minan nisa yahifna nisa'u tihamah yahifna litis'i sinin. Wanita yang paling cepat mengalami haid yang pernah aku dengar, yang pernah saya temukan adalah wanita Tihamah, itu kalau nggak salah Yaman ya, Tihamah itu mereka mengalami haid pada usia 9 tahun. Nah, sekarang kita akan bahas masalah haid mungkin dengan sedikit mendetail. Yang pertama, haid itu apa? Darah yang keluar dari rahim paling dalam. Mohon maaf. Jadi ada 3. Mohon maaf. Kemaluan itu tidak semua yang keluar dari itu adalah darah haid. Kalau yang darah haid keluarnya dari rahim paling dalam. Jadi darah haid itu keluarnya dari rahim paling dalam, langane sugul bayi. Adapun istihadah itu dari serviks, lebih sini lagi, leher rahim. Apa namanya? Atau al-irq itu lebih apa namanya? Yang dibasuh saat, atau bisa saja keluarnya dari leher serviks, leher rahim, atau dari farj, kemaluan. Nah, jadi tidak semua yang keluar dari farj itu, kemaluan itu adalah darah haid. Maka perlu kita ketahui darah haid itu adalah darah yang keluar dari bagian terdalam rahim, bukan leher rahim, atau bukan yang wajib dibasuh saat qadha hajat atau saat pipis. Nah, itu saat qadha hajat itu bukan apa namanya rahim atau leher rahim. Kalau istihadah, darah istihadah itu dari leher rahim, keluarnya dari tabi'ah. Kemudian darah ini darah alami, bukan karena dia sakit kemudian keluar darah. Kalau dia sakit kemudian keluar darah, ini istihadah. Kalau yang haid ini alami, bukan karena sakit atau bukan faktor-faktor lain. Kemudian dengan sifat-sifat tertentu. Kemudian usia haid sudah kita jelaskan tadi 9 tahun. Sekarang sifat darah haid. Perlu kita mengetahui sifat darah haid. Sifat darah haid, sebagian ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak memakai usia. Yang dia pakai untuk menentukan darah ini haid atau tidak, itu menggunakan tanda-tanda atau ciri-ciri.
Sebagian ulama tidak memakai usia, yang dipakai adalah selama darah itu darah sesuai dengan ciri-ciri yang kita hafalkan, yang kita fahami, maka dia adalah darah haid walaupun keluarnya 1 bulan dan 2 bulan. Nah, ini sebagian ulama. Supaya tidak pusing, kita cukup memahami satu dulu, mazhab Syafi'i. Karena kita kalau ingin muqaron, perbandingan mazhab, paling tidak kita harus menguasai 4 mazhab, baru kita bandingkan. Nah, kalau kita belum memahami mazhab Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana, Hanafi bagaimana, kemudian kita mau muqaron, membandingkan, ya satu saja kita belum paham, sudah mau membandingkan. Sifat darah haid. Nah, ini sifat darah haid. Pertama, darah haid itu memiliki 5 sifat, 5 warna. Pertama, hitam. Ini darah hitam. Kalau dia hitam, darah haid kalau hitam, dia teksturnya dia kental dan baunya anyir. Laha qaraihah. Dia punya bau yang raihatu karihah. Baunya ya anyir kalau dia hitam. Kemudian berangsur menjadi merah. Ini bapak-bapak kan punya anak, nanti perlu diajarkan karena fardhu ain, wajib masing-masing wajib belajar. Kemudian yang kedua, setelah keluar hitam, yang kedua adalah merah. Kalau tekstur warnanya merah, teksturnya cair dan sudah hilang baunya. Kalau sudah merah seperti darah luka, itu biasanya dia cair dan tidak bau. Nah, ini bukan berarti kita baca dari ulama ini. Kemudian yang ketiga, setelah itu akan berubah menjadi kecoklatan atau pirang. Akan berubah kecoklatan atau pirang. Kemudian yang ketiga, as-safrah, kekuning-kuningan. Keempat. Kemudian yang terakhir, al-kadarah, yaitu keruh. Sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, safrah sama kadrah ini kadang sebagian ulama menganggap, pendapat yang kedua menganggap ini bukan darah haid. Sebagian ulama, tapi yang mu'tamad, yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, 5 sifat yang kita sebutkan, terutama 1, 2, 3, semua adalah darah haid. Ketika wanita menemukan ini, maka tidak boleh melakukan ibadah sholat atau yang lainnya. Terus kapan wanita bisa dikatakan suci? Menurut ulama Syafi'iyah, untuk menentukan suci, mohon maaf, tidak cukup dengan melihat celana dalam. Mohon maaf. Ini disebutkan oleh ulama dalam kitab, maka dengan menggunakan kapas. Maka kalau seandainya tidak ada tidak ada kadrah, tidak ada keruh, tidak ada safrah, tidak ada kuning, maka wanita tersebut dinyatakan suci dan wajib mandi suci. Jadi ada 2 pendapat ulama, yang kuning maupun keruh ini ada yang mengatakan dia termasuk haid, ada yang mengatakan tidak. Kemudian ulama mazhab Syafi'i, muhaqqiqin, ahli-ahli fikih dalam ulama mazhab Syafi'i, kemudian memberikan jalan tengah. Nah, perhatikan, jalan tengahnya bagaimana? Kalau kuning sama keruh ini keluar setelah haid, maka terhitung darah haid. Misalkan setelah hitam, merah, pirang, kuning, keruh, maka ini dikelompokkan ke dalam haid. Tapi kalau keluarnya tiba-tiba tidak melalui proses hitam, merah, pirang, tiba-tiba keluar kuning sama keruh, maka ini ulama yang menyimpulkan menganggap ini bukan darah haid, maka dia wajib sholat dan tidak perlu mandi karena tidak sedang haid. Nah, jadi untuk menentukan suci atau tidak cukup dengan melihat celana. Makanya ketika Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang pembalut yang masih bernoda kuning. Jadi ada para sahabiat yang bertanya kepada Aisyah, bagaimana pembalutnya sudah berwarna kuning? La ta'jalanna hatta taraina al-qassatal bayda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sampai kalian melihat al-qassatal bayda, yaitu cairan putih, artinya tidak keruh lagi dan tidak kuning
lagi. Nah, kemudian durasi haid. Durasi haid perlu diketahui. Durasi haid tadi sudah disebutkan sama Ustazah Arifah. Durasi haid perlu untuk tahu durasi haid sehingga kita tahu siklus. Siklus minimal, siklus maksimal. Durasi haid pertama, durasi haid minimal 24 jam. 24 jam, makanya kita pakai sehari semalam atau 24 jam supaya jangan sampai nanti sehari semalam berarti kalau misalkan sehari cuman setengah hari keluar terus setengahnya, jangan sampai dianggap nanti suci, ditunggu lagi sampai hari besok. 24 jam 24 jam berarti tidak harus 1 hari atau 2 hari, selama dalam rentang minimal atau maksimal haid yaitu 15 hari, maka itu terhitung walaupun dia terputus 5 jam, setelah 2 hari 5 jam, setelah ini sehari 10 jam. Nah, ini termasuk dalam pendapat mu'tamad yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya jeda suci saat haid itu masuk dalam hari haid atau darah haid. Jadi walaupun sehari tidak keluar, dalam pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, hari jeda sehari itu atau 2 hari itu terhitung hari atau durasi haid. Nah, durasi haid minimal 24 jam, maksimalnya 15 hari. Nah, ini maksimal. Berarti kalau ada yang keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka setelah 15 hari harus mandi wajib. Lah, kalau keluar, bagaimana kalau misalkan keluar terus? Pakai pembalut dan tetap wajib sholat. Kalau keluar dalam waktu sholat, tidak masalah, yang penting pakai pembalut. Kalau tidak pakai pembalut, nanti tidak sah sholatnya. Ini sama dengan orang yang ditimpa dengan sulusul baul. Orang yang istihadah sama sulusul baul, atau yang kencingnya kenterik yang keluar terus, itu wajib sholat. Tapi boleh dia wudhu atau sholat wudhu saat masuknya waktu sholat. Nanti insya Allah akan kita bahas pada bab wudhu. Kemudian durasi umumnya biasanya wanita haid pada berapa hari? 6 sama 7 hari. Ini seluruh wanita dunia 6 atau hari ini durasi umum. Kemudian durasi suci. Durasi suci maksimal. Nah, ini perlu diketahui. Maksimalnya adalah minimalnya 15 hari. Durasi suci minimalnya 15 hari. Nah, kalau seandainya misalkan setelah kita haid kayak tadi, setelah kita haid 6 hari haid, kemudian 10 hari suci. Setelah 10 hari keluar darah 10 hari. Maka kalau kita fahami durasi suci minimal durasi suci ada 15 hari, maka lengkapi 5 hari lagi. 5 hari itu terhitung darah istihadah. Karena belum lengkap 15 hari, karena minimal durasi suci itu 15 hari, berarti lengkapi dulu 15 hari. Kemudian maksimalnya berapa? Maksimal durasi suci tidak ada. Kalau ada wanita misalkan tidak haid sama sekali, berarti bertahun-tahun ada. Kemudian umumnya durasi suci minimalnya adalah 24 sama 23 hari. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ustadz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat darah haid. Simpulnya syarat darah haid itu pertama. Syarat darah haid pertama tidak boleh kurang dari 24 hari. Amun kurang langan 24 hari, sehari semalam, bukan darah haid. Kemudian syarat yang kedua, tidak lebih dari 15 hari. Darah haid itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka bukan darah haid. Kemudian jeda suci dari haid sebelumnya minimal 15 hari.